Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islami Twinda. Masih di tema kita pagi hari ini, surat cinta untuk ayah. Dan sebelum kita lanjut mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita, saya akan mengajak kembali jamaah yang di rumah dan juga di studio untuk melihat lagi sebuah video tayangan tentang anak wanita marah dan dirayu oleh ayahnya. Ini dia tayangannya. Ya Allah ya Robbi, tapi memang begitu beneran, ini beda anak perempuan sama anak laki tuh dididiknya beda. Masya Allah. Anak perempuan tuh perasaannya lebih halus, jadi kalau bapaknya habis gentak dikit, habis itu ngambek anak perempuannya pasti. Dari kecil Bapaknya gitu? segera, udah gitu dari kecil, ini Masya Allah. Tapi gini ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang namanya anak kepada orang tua, walaupun orang tuanya salah, anak mau ngingetin pasti ada adabnya dong. Gak mungkin tiba-tiba caranya harus ngomong agak keras ke orang tua, mungkin bisa dijelaskan ya Ustaz Syam bagaimana caranya anak memberitahu orang tua apabila orang tuanya salah. Fadhol Ustaz Syam. Habib guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Maryam ayat 42 sampai dengan 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Kita terjemahkan sedikit demi sedikit di mana percakapan ini adalah percakapan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika protes kepada ayahnya dan mengajak ayahandanya untuk berdiskusi tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak yang berakhlak, tentu saja membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghadapi seorang ayah yang ternyata menyembah berhala. Lalu sang Nabi Ibrahim pun berbincang dengan ayahnya. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku sayang, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengarmu, tidak dapat melihatmu dan tidak bisa memberikanmu apa-apa. Subhanallah, lihat bagaimana cara menyampaikan pendapat kepada seorang ayah. Sang Nabi Ibrahim menyampaikan dengan logis, wahai ayah, kenapa engkau tidak mau sholat? Kenapa kau tidak mau menyembah Allah? Dunia ini tidak ada kalau bukan karena Allah. Betul. Rezekimu tidak ada kalau bukan karena Allah. Betul. Berbicaralah dengan sesuatu yang logis, bukan dengan tantrum, bukan dengan marah-marah, bukan dengan kesal, tapi dengan cara yang logis. Itu yang pertama. Dan senantiasa libatkan Allah dan bahasa cinta terhadap orang tua. Jadi ada adabnya. Ada adabnya. Pakai bahasa cinta. Jadi kalau anak juga nggak berhak menegur orang tua, mengingatkan.
Mengingatkan. Bahasanya juga nggak boleh kasar ya Ustaz Ini masih Syam, ya? panjang, nanti boleh jamaah baca di dalam surah Maryam ayat 40 sampai Maria dengan 40 47. sampai 47. Makasih Ya. banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktunya kita memberikan kembali kesempatan kepada jamaah yang ada di studio mewakilin di rumah untuk bertanya-tanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Sungguh, di sini tadi baru 2, 1 lagi ya kalau gitu ya. Yang di atas deh nih, belum kebagian. Ibu silakan mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sukaisi dari Majlis Salim Al-Huda, Cipetir, Cikidang, Sukabumi. Masya Allah, tepuk tangan dong Ibu Sukaisi. LV-nya nggak ada Ibu yang nggak diajak ya? Iya, ya lanjut Ibu. Ya, ntar lupa Tanya lagi. dong Ustadz, Boleh Ibu. mohon izin, saya mau bertanya ke Habib Usman. Oh iya boleh Bu, yang Boleh, Ibu, ganteng tahu silakan, aja. Ibu. Iya Bu, lanjut. Begini pertanyaannya Habib, bagaimana caranya mengungkapkan rasa cinta anak ke ayah yang super kaku dan gede gengsi? Mohon dijelaskan Habib. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi Sukaisi. Bagaimana caranya anak mengungkapkan rasa cinta kepada ayahnya yang kayak Ustadz Maulana. Misalnya gede gengsi ya. Mohon izin, silakan. Bib, Kok tahu banget sih Ustaz? Biasa gengsi gimana, Gengsinya Ustaz gede. Hah? Gengsinya gede. Iya ada deh pokoknya deh. Saya. Kepada Ustaz Maulana, Waldi Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa bil walidaini ihsanan. Wajib bagi kita berbuat baik terhadap orang tua kita. Dengan kalimat-kalimatnya, dengan ucapannya, dengan tingkah lakunya, dengan perbuatannya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, gak boleh kita membentak orang tua kita, apalagi dengan kata apalagi caci makian, apalagi dengan kalimat-kalimat yang kasar, apalagi dengan kalimat-kalimat yang buruk. Wajib bagi anak untuk mendapatkan ridho terhadap orang tuanya. Ridho Allah fi ridho walidain, wa bagdullah bagdu walidain, sakhtullah sakhtu walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Bencinya Allah terletak pada bencinya orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Bagaimana seorang anak berbakti terhadap orang tuanya? Berperilaku dengan perilaku yang baik mengikuti Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Dan juga bahwasanya kalau misalkan seandainya orang tua kita kaku, orang tua kita gede gengsinya, orang tua kita berperilaku yang tidak baik terhadap anaknya, tetap bagi anak wajib untuk menghormati orang tuanya. Kalau gede gengsinya ataupun dia kaku, ayo lembutkan. Sekaku-kakunya orang tua, tetap dia orang tua kita. Sentuh hatinya, sentuh pikirannya, sentuh jiwanya. Datang orang tua, siapin makanannya, makanan yang disuka. Walaupun belajar masak pisang goreng, ya kan? Walaupun belajar masak pisang goreng, pasti orang tua akan senang lihatnya. Oh Masya Allah anaknya buatin, bukan istrinya aja yang buatin, anaknya juga buatin. Dibikinin kopi, walaupun salah, walaupun kurang manis, walaupun kepahitan atau apapun, bikinan anak itu pasti membuat bangga orang tuanya. Apalagi punya anak yang soleh, soleha. Apalagi punya anak yang dekat sama Allah. Anaknya bisa ngaji, wah satu kebanggaan. Alhamdulillah saya punya anak namanya Kalisa Agnia Bahira. Itu umur 4 tahun, puasanya full. Bukan hanya puasanya full, sudah bisa baca Al-Quran. Sudah hafal alhamdulillah hampir 1 juz. Bangga gak orang tuanya? Bangga. Senang gak orang tuanya? Senang. Orang tua yang kaku kalau anaknya dilihat anak yang baik, akhlaknya akhlakul karimah, perkataannya baik, meluk ayahnya, terus cium pipi ayahnya, cium tangannya bolak-balik, wah orang tuanya senang. Sangat bahagia. Yang paling bahagiakan orang tua adalah melihat anaknya sukses. Bukan urusan dunianya, tapi akhiratnya. Karena apa? Al-akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat adalah negeri yang terbaik dan nanti kita akan kembali ke sana khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Orang tua yang saleh, orang tua atau ibu yang saleha akan selalu mendidik dan mengajarkan anaknya
untuk berada di dalam jalan dan ridhonya Allah dan Rasulnya. Ketika orang tua tersebut melihat anaknya menjadi anak yang mempunyai akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, bangga. Sekolah, perilakunya baik, kata-katanya baik, tidak terganggu sama teman-temannya yang kata-katanya kasar. Sampai di rumah menjelaskan, oh si ini ngomongnya gak benar, gak mau main sama dia, gak mau dekat sama dia. Ini berarti anak yang bisa membentengi dirinya ketika berada di luar rumah. Kenapa? Sudah dididik yang kuat oleh orang tuanya. Betul. Kenapa? Ibu itu adalah madrasatul ula. Masya Allah, Atau kata Ustaz benar-benar. Maulana, bapaknya adalah kepala sekolahnya. Iya, sekarang dia mewakili semua. Mewakili semua. Kepala sekolah juga, guru juga. Karena kan dong. belum ada ibu. Belum ada ibu lagi. Suruh cari dong. Suruh cariin nanti. insya Allah. Ngapain saya yang dibahas? Iya, makasih banyak Habib. Jazakallah khair, tepuk tangan dong buat Habib Usman. Kalau ayahnya masih kaku banget udah kasih tahu siramin air. Kayak lap kering itu loh yang suka kaku lapin air. Komedo. Direndam. Komedo. Iya. Kanebo. Si ini komedo. Kanebo. Oh, iya. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tindak. Yang ada di studio yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya, ayo. Mana? Oh, Bapak dulu nih, sebelah sini gantian ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Mas Rukin dari Manatus Solehah, dari Majelis Taklim Manatus Solehah, Desa Bangunsari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Masya Allah, tepuk tangan dong dari Pacitan, Jawa Timur, jauh-jauh nih Pak Mas Rukin. Silakan Pak Mas Rukin, silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya kepada Ustadz Maulana. Boleh, ntar dulu jangan terlalu deket, ntar orang jadi grogi. Silakan Pak Mas Rukin. Bagaimana sikap ayah kepada anaknya dalam memberikan kasih sayang tidak adil? Nah, Termasuk pembagian warisannya juga tidak adil. nah. Bagaimana sikap anak, apakah harus tetap tenang, harus sabar, padahal ini sudah menyalahi syariat. Mohon penjelasan. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Rukin nanyanya takut grogi ngeliat Bapak, ngeliatnya ke bawah aja pas sudah selesai baru ngeliat ke Ustaz. Makasih banyak Pak Mas Rukin, jazakallah khairan kasiran. Silakan Ustaz dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Saya to the point aja karena ini sangat penting. Hati-hati kepada orang tua yang tidak berlaku adil. Nabi, maaf, menarik diri, tidak akan menjadi saksi, tidak akan menjadi saksi terhadap orang tua yang tidak berlaku adil terhadap anaknya. Kau punya sesuatu yang mau kau bagikan pada anak, apakah kau kasih juga anak yang lain? Kata orang itu, tidak. Kalau begitu aku menarik diri. Jadi jangan pernah tidak berlaku adil terhadap anak. Ingat ya, anak laki-laki dan perempuan memang beda. Beda. Kenapa? Karena anak laki-laki itu adalah kebanggaan. Sementara perempuan adalah kesayangan. Nah, kalau berbicara tentang pembagian warisan, karena yang ditanyakan adalah warisan. Arti warisan itu adalah harta peninggalan orang tua yang sudah meninggal. Itu pun sisa. Sisa harta. Karena sudah dibayarin utangnya, udah dikeluarin semua kebutuhan penyelenggaraan jenazah, sisa harta itulah yang jadi warisan. Nah, jadi kalau berbicara tentang warisan, sudah ada aturannya dalam Islam. Dalam Islam sudah diaturkan. Kenapa anak perempuan dapat satu bahagian dibanding laki-laki yang dapat dua bagian? Karena satu bagian daripada anak laki-laki itu adalah menanggung saudara perempuannya. Itu adil banget Islam. Nah, kalau berbicara bagaimana sikap seorang anak sekarang. Sikap seorang anak menyikapi orang tua yang tidak berlaku adil. Maka sosok anak, maaf ya, jangan pernah menyalahkan orang tua. Mohon izin. Pasti ada maksud dan tujuannya. Sekali lagi, ada pasti maksud dan tujuannya. Tidak mungkin orang tua mau melihat anaknya sengsara. Ya, mohon maaf ya tanpa menggurui hanya mengingatkan. Gimana ada anak nakal, ada anak baik. Oh mohon maaf, tidak ada anak nakal sebenarnya. Yang ada adalah anak yang kurang perhatian. Kenapa anak? Banyak goyang, karena mencari perhatian. Mencari perhatian. Maka tidak ada konsep anak nakal dalam Islam. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Bisa jadi anak nakalmu itu adalah anak yang terbaik. Kok bisa Ustaz? Karena setan fokus pada anak itu. Berarti ini anak calon hebat ini. Oh ini nggak usah diganggu setan. Ah nggak ada masalah ini. Nggak seberapa, bukan calon pemimpin ini. Tapi ini calon pemimpin, maka itu yang digoda.
Jadi jangan salahkan, semua anak itu spesial dengan caranya masing-masing. Masya Allah. Ya, kepada semua anak jangan pernah menuntut orang tua tentang warisan. Nah. Mana warisanku? Mana warisanku? Berarti kau berdoa untuk orang tua meninggal kan? Auzubillah min Kan zalik. harta warisan ada harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Iya, jangan ngomelin ke saya dong. Tuh, omelin Bapak yang tadi nanya. Jangan ya. Iya, iya, iya. Pak, makasih banyak Pak. Pertanyaannya bagus banget. Tepuk tangan dong buat Bapak yang sudah Mungkin bertanya gini, tadi. mungkin Iya. dimaksud adalah hibah pembagian. Betul. Walaupun pembagian tidak boleh tidak dibagikan, harus bagikan semuanya. Iya, udah habis. Yuk duduk lagi ya. Oke, mau nanya lagi boleh? Silakan angkat tangannya, boleh. Oh ya, ibu sekarang sebelah sini ya. Tadi sana udah 3. Sekarang ibu yang tengah izin ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Rini Handayani dari Majelis Taklim Mar'atus Solehah Bangunsari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Masya Allah, tepuk tangan buat Ibu Rini Handayani. Silakan Ibu pertanyaannya. Tanya dong Tat, Boleh Ibu. saya mau bertanya kepada Habib Usman. Boleh. Silakan Ibu. Habib, bagaimana cara menghilangkan dendam seorang anak kepada ayahnya? Karena ketika sejak kecil anak itu sering melihat ayahnya menyakiti ibunya sehingga timbul rasa dendam kepada ayahnya. Mohon penjelasannya ya Bib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Rini, dan ini banyak banget kejadian Bib. Anak itu trauma. Yang pertama dia takut nikah karena takutnya nanti pas nikah digituin lagi sama suaminya. Nah ini bagaimana cara menghilangkan yang mau izin Bib? Fadol Bib, silakan. Akhir Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, orang tua ketika ribut jangan di depan anaknya. Dan orang tua ketika dia berkata-kata yang tidak baik, jangan di depan anaknya. Masuk ke dalam kamar, ngobrol yang baik dengan cara yang ma'ruf. Dan ingat, sebagai seorang laki-laki nggak boleh memukul istrinya. Jangan mukul. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan untuk memukul perempuan. Apalagi berbuat buruk terhadap wanita. Dan bahkan Rasulullah menjelaskan, khiyarikum linisa'ihim. Dan pesan Rasulullah ketika haji wada pun berbuat baik terhadap wanita. Apalagi ketika orang tua tersebut ribut di depan anaknya, dia caci, dia maki, kata-kata yang kasar, akhirnya membuat trauma anaknya. Dan anaknya tadi tuh takut menikah, takut ini, takut itu. Kenapa? Melihat sosok laki-laki yang begitu buruk. Ini pembelajaran yang besar bagi orang tua, khususnya bagi laki-laki. Rubahlah sikapmu, rubahlah sifatmu, dan rubahlah kalimat-kalimat yang kau keluarkan. Jadilah laki-laki yang baik, dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah dan Rasulnya dengan cara kamu belajar ke majelis ta'lim. Duduk dekat orang-orang yang saleh. Sehingga tersentuh hati dan jiwamu untuk berada dalam jalan yang baik. Dan ingat, sebagai seorang anak juga paham. Inna min akbaril kabair an yal'anar rajulu walidayhi. Ingat, sebagai seorang anak, dosa besar adalah ketika dia mencela orang tuanya. Atau dia tidak berbuat baik terhadap orang tuanya. Ati abaka madama hayyan wala ta'sihi. Ingat bahwasanya taatilah ayahmu selama dia hidup. Perbuatan apapun yang dilakukan bukan urusanmu. Apapun yang dia lakukan bukan urusanmu. Apapun yang dia kerjakan bukan urusanmu. Selama dia hidup berbuat baik. Selama tidak diperintahkan untuk maksiat, kerjakan, jalankan. Karena la ta'ata fi ma'asyatillah. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat kepada Allah. Bagi seorang hamba untuk berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah, diperintahkan yang baik jalankan. Diperintahkan yang buruk, maaf, saya tidak mau mengikutinya. Bahkan kalau misalkan dia punya seorang suami, dia mempunyai seorang suami atau memiliki seorang ayah, untuk kamu gak usah pakai jilbab. Wajib ditentang. Jilbab itu adalah kewajiban bagi perempuan. Perbuatan kamu aja masih gak benar. Perbuatan kamu masih buruk. Ingat, kasih tahu sama ayahnya, sama suaminya. Wajib pakai jilbab, perbuatan itu adalah makhluk. Perbuatan itu adalah perilaku. Tapi kewajibannya dijalankan. Saya tetap pakai jilbab, mau perbuatan saya baik, gak baik. Karena jilbab ini adalah kewajiban perintah Allah. Perbuatan saya gak baik bukan karena jilbabnya. Tapi perilaku dan perbuatannya. Menjalankan kewajiban-kewajiban
wajib dijalankan oleh setiap muslimin dan muslimat. Wajib dijalankan karena aurat rajul baina surah wa rukbah wa aratul mar'atul ajnabiyah wal wajha wal ka'fain. Kecuali muka dan tangan atau telapak tangan. Oleh karena itu jalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ketika dia mengajarkan untuk maksiat boleh dihindari dan boleh ditinggalkan. Ada orang tua disuruh misalkan kamu nggak apa-apa udah kita makan aja ini. Lagi di luar negeri misalkan. Auzubillah. Tapi ada apa namanya? B2, ada B2. Ada babinya atau ada yang jual anjingnya. Udah nggak jadi masalah kan dia kita makannya nggak makan itu. Tapi di restoran yang sama dan piringnya sama, masaknya juga satu masakan atau satu tempat penggorengannya, dia boleh keluar dan dia makan di tempat yang lain. Ya, Tidak nauzubillah. boleh taat kepada kemaksiatan. Dan juga kalau catatan nih yang keluar negeri hati-hati dengan makanan-makanan Betul. ringan yang ada di supermarket. Nggak semuanya tuh halal, harus Hati-hati. dibaca dulu. Betul. Banyak juga itu yang ternyata pakai minyak babi lah apa segala macam. Ih, nauzubillah. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Satu lagi kita kasih kesempatan pada jamaah yang ada di sini yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya Ibu. Wah, yang di atas sekarang gantian ya, boleh ya. Izin silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Luki Indartato dari Majelis Taklim Mar'atus Solekah Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ibu Luki. Silakan Ibu. Izin saya mau tanya pada Ustadz Sam. Ustadz Syam. Siap Ibu. Salah satu bukti cinta anak terhadap ayah adalah merawat ayahnya selagi sakit. Pertanyaan saya Ustadz, batasan menurut Islam seorang anak perempuan merawat ayahnya selagi sakit dan tidak berdaya seperti apa, mohon dijelaskan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Luki. Jadi kalau misalnya anak perempuan nih ngerawat bapaknya nih yang udah nggak bisa ngapa-ngapain nih sebatas mana sih? Karena kan maaf, pasti kan ada ngurus-ngurus yang tiba-tiba nyebokin. Nanti tugasnya siapa tuh? Mohon izin Ustaz Syam, silakan. Baik, saudara dan tabi guruku, Ustaz Maulana, Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surah Yasin, ba'da aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Dengan indah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang dipanjangkan umurnya, maka dia akan dikembalikan semula jadinya. Maksudnya adalah ketika dia bayi dia tidak bisa jalan. Nanti subhanallah ketika semakin panjang umurnya semakin susah juga jalan. Ketika dia kecil subhanallah dia belum bisa bicara. Maka semakin panjang umurnya makin sulit untuk berbicara. Dahulu ketika masih kecil tidak mampu untuk ke toilet sendiri. Akhirnya semakin tua nanti juga tidak mampu untuk ke toilet sendiri. Tapi bedanya ketika kecil kalau dia mohon maaf ngompol di kasur, orang tuanya paling ya Allah anakku kenapa di situ. Tapi ketika orang tua yang seperti itu pasti kesel anaknya. Ketika dahulu anaknya disuapin, nasinya ditumpahin, makanannya dilepehin, pasti orang tuanya ya Allah nak kenapa nggak mau makan nak. Tapi ketika orang tua yang seperti itu kadang anak tidak tahan melihat sikap orang tuanya. Makanya mau panjang umur atau tidak? Tetap mau ya, subhanallah. Mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan baik, keadaan sehat. Kata ulama, kalau mau panjang umur tidak pikun, rajin-rajin lihat Al-Quran. Rajin-rajin baca Al-Quran. Bagaimana batasannya? Satu, batasannya harus ada ilmunya. Mau anak perempuannya kalau tidak ada ilmunya kasihan orang tuanya. Mesti dia punya ilmu dalam hal bagaimana dia mengurus orang tua yang sedang sakit. Dia tanya kepada dokter ahlinya, kepada medis bagaimana ini orang tua dikasih obatnya seperti apa. Mau dia anak kalau tidak ada ilmunya tetap berbahaya kepada orang tuanya. Jadi harus ada ilmunya yang pertama. Yang kedua tetap di antara manusia mau dia orang tua ataupun bukan maka ada aurat besar yang tidak bisa dilihat. Tapi ini beda keadaan. Kenapa? Karena sedang sakit. Maka lebih pantas istri dibandingkan anak perempuan. Lebih pantas istri merawat suami dibandingkan anak perempuan merawat ayahnya. Tapi kalau tidak ada lagi maka silahkan anak perempuan merawat ayahnya. Oh, denger nggak? Jadi itu lebih pantas istri yang merawat anaknya, apalagi orang tuanya makin tua. Kan mandiin aja gitu, mandiin tuh Iya. istri. Kan anak ada Saya dari malunya. tadi diam. Semua diarahkan ke saya. Nanti kita lanjut lagi ya. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah.
Oh jamaah.